Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was-sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Majelis Ta'lim Masjid As-Salam Perumahan BTN, semoga Allah memberkahi kita semua. Kita alhamdulillah malam ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah penjelasan dari Arba'in Nawawi. Jadi kajian kita membahas tentang hadis Arba'in An-Nawawi. Arba'in artinya 40. Karena biasanya kita mendengar kata arba'in itu waktu kapan, Pak? Haji. Hajinya haji apa? Haji arba'in. Kenapa mengejar arba'in? Karena terinspirasi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat arba'in. Ya. Jadi barang siapa salat bersama imam arba'ina yauman, 40 hari, tudrikuhu takbiratul ula, 40 rakaat. 40 rakaat berarti 8 hari. 40 hari. Ini hadisnya yang 40 hari. Ya. Karena pahalanya besar. Ya, ini pahalanya yang besar. Yang dimaksud haji arba'in itu karena mengejar yang 40 hari. Arba'ina yauman, 40 hari. Barang siapa sholat bersama imam mendapatkan takbiratul ula, arba'ina yauman, 40 hari. Ya, kutibat lahu bara'atan, maka dicatatkan untuknya 2 pembebasan. Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Pertama, dibebaskan dari vonis munafik. Jadi orang kalau 40 hari sholat berjamaah tidak pernah lepas takbiratul ihram. Pokok waktu imam takbiratul ihram dia sudah ikut bareng imam. Nah, itu susah itu, Pak. Ya. Makanya inilah yang menginspirasi sebagian ya. Hadis ini sebagian menjadi dasar menginspirasi ada saudara-saudara kita mengabdikan diri 40 hari supaya tidak tertinggal sholat selama 40 hari. Karena memang vonisnya luar biasa. Vonisnya apa? Orang kalau 40 hari tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam, dibebaskan dari siksa api neraka, dibebaskan dari vonis munafik.
Tapi itu berat. Kadang kita sudah semangat sampai 30 hari, nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Hari ke-31 dapat undangan nikahan lagi, terlambat sholat zuhurnya. Akhirnya kalau terlambat berarti ngulang lagi. Bukan terus alasan Allah Maha Tahu kalau kita ini sebenarnya terpaksa. Nggak ada alasan Allah Maha Tahu, karena vonis keutamaannya ini besar, yaitu menjadi mukmin sejati, terbebas dari siksa api neraka dan terbebas dari vonis munafik. Makanya berat. Maka disebutlah dengan arba'in. Ini nggak harus nunggu, tidak harus menunggu di Madinah, tidak harus menunggu di Mekah. 40 hari ini tidak harus sholat di Mekah, Masjidil Haram, tidak harus sholat di Madinah, Masjid Nabawi. Di Masjid As-Salam pun dapat, karena hadis ini hadis yang menerangkan tentang keutamaan menjaga sholat berjamaah. Jadi nggak ada kaitannya dengan yang haji, nggak ada kaitannya dengan yang umroh. Di As-Salam pun masjid ini, kalau Bapak ingin terbebas dari siksa api neraka dan terbebas dari vonis munafik, 40 hari tidak boleh tertinggal takbiratul ihram. Bukan 40 hari tidak boleh tertinggal sholat berjamaah. Saya kalau jamaah Masjid As-Salam insya Allah yakin sholat berjamaah banyak di sini. Tapi yang sholatnya waktu bareng dengan takbiratul ihram, itu wallahu a'lam itu. Ya, karena berat ya. Tapi kalau dilakoni masya Allah cakep, karena memang membiasakan. Kebiasaan itu konon lahir setelah 40 hari. Jadi kalau 40 hari kita melatih diri, memaksakan melakukan sesuatu, maka setelah hari 40 berikutnya itu sudah menjadi kebiasaan. Nah gitu maksudnya ya. Baik, maka hadis ini disebut arba'in. Arba'in artinya 40. Arba' 4 tambahin in artinya 40. Kenapa disebut hadis 40? Karena memang ada 40-an hadis dalam kitab ini dengan syarah terbaiknya. Syarah terbaik Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah kemarin di bulan yang lalu atau di 2 pekan yang lalu kita telah membahas hadis pertama yang dimasukkan nomor 1 oleh Imam An-Nawawi, yaitu hadis tentang niat. Karena kalau niatnya belum benar, kita nggak perlu nih banyak-banyak sampai khatamkan kitab ini. Apa artinya banyak-banyak kalau niatnya nggak benar? Karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu, segala amalan tergantung pada niatannya. Disitulah kita diajarkan untuk betul-betul mengikhlaskan hati. Niat ini penting karena bagian dari sepertiga amal kita. Sepertiga amal kita ini ya bagiannya paling besar adalah niat. Makanya perlu terus memperbaiki niat sampai kita nanti berjumpa dengan malaikat maut pun harus memperbaiki niatan. Contoh Rasulullah bersabda, ala la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, rawahu Muslim. Ketahuilah jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali hatinya dipenuhi dengan husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari bagaimana memperbaiki hati. Niatnya harus benar. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang kedua. Ini hadis cukup panjang. Insyaallah ya nanti selesainya ya. Kalau tidak selesai sekali pertemuan, 2 pertemuan. Kalau tidak 2 pertemuan, 3 pertemuan. Yang penting kita menyelesaikan. Bahkan ada satu kitab sendiri, saya pernah temukan kitab itu membahas cukup hadis satu ini. Jadi hadis satu yang kita akan bahas ini pun ada satu kitab sendiri. Judulnya Hadza Jibril yu'allimukum dinakum. Judul kitabnya
inilah Jibril yang mengajarkan agama kepada kalian. Jadi satu kitab, makanya wajar kalau ini nanti mungkin 1-2 kali pertemuan, karena bahkan ada yang lebih lama menjelaskan hadis ini. Baik, Bapak Ibu, hadis mana ini? Hadis yang kedua datang dari sahabat Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, khulafa rasyidin, manusia yang dijamin masuk surga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Sehingga ini tauladan untuk kita. Terutama kita bisa belajar dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, tokoh yang paling dibenci oleh Syiah. Umar ini diagungkan, dimuliakan oleh ahli sunnah wal jamaah, tapi sangat dibenci oleh Syiah, dilaknat setiap hari oleh Syiah. Kenapa? Karena di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lah Islam berhasil menghancurkan kerajaan Majusi terbesar di dunia waktu itu, di Persia, Iran. Dan Syiah ini kan induknya sebenarnya asalnya dari Iran maju Persia, gitu ya. Makanya sampai sekarang juga Syiah itu ada di mana pusatnya? Di Iran, di Persia. Dulu namanya Persia, sekarang namanya Iran. Dulu nyembahnya api, Majusi, gitu ya. Nah, yang menghancurkan kekaisaran atau kerajaan Persia adalah di bawah pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Makanya Syiah itu benci betul dengan Umar bin Khattab, ya. Oleh karenanya kalau kita mengagungkan kalau kita memuliakan Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau mereka membenci Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau wafat umur 63 tahun, sama seperti umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang meninggalkan banyak jasa luar biasa. Salah satu jasa paling besar sahabat Umar adalah berhasil mengislamkan sepertiga dunia. Bayangkan, sepertiga dunia. Karena di zaman Umar bin Khattab Islam itu sudah sampai Mesir. Jadi bukan hanya di Jazirah Arab, tapi Irak, Iran, Persia, ya, sebagian dari Cina, India, sudah sampai ke ujung Mesir, Tunisia. Jadi kerajaannya luar biasa, sangat luas, sangat besar. Tapi beliau pun tetap tawadhu. Beliau ini kelebihannya adalah asyadduhum fi amrillah, seorang sahabat yang paling tegas menjalankan perintah Allah. Ya, kalau sudah ini hukum Allah, perintah Allah, Umar itu tidak tendeng aling-aling. Ya, bahkan dalam riwayat Umar bin Khattab karena saking tegasnya menghukum anaknya sendiri dengan hukum cambuk sampai anaknya meninggal dunia. Antum bisa bayangkan, Pak? Ya, anaknya Umar ketahuan minum minuman khamr sehingga harus dicambuk. Umar bin Khattab memimpin dari Madinah, pusat ibu kota kekuasaan ada di kota Madinah. Putra sahabat Umar bin Khattab waktu minum minuman keras ada di Mesir. Madinah sama Mesir itu jauh betul, Pak. Ya, harus nyebrang berapa negara aja, Pak. Bahkan sudah berbeda benua, karena Mesir ada di Afrika Utara, sementara Madinah ada di Timur Tengah. Maka Umar mengirim surat kepada gubernur Mesir, Amr bin As, untuk menghukum putra khalifah. Tapi Amr bin As kan nggak tega, Pak, menghukum putra khalifah. Gimana ceritanya ada anak presiden disuruh menghukum gubernur? Jadi nggak dihukum, Pak? Nggak jadi, Pak. Nggak jadi itu. Ini cerita, logikanya begitu. Maka dihukum oleh Amr bin As sebagai gubernur Mesir. Cuma dihukumnya satu
Kan harusnya dihukum cambuk ya. Satu, cambuknya pelan-pelan. Dua, waktu dicambuk di tempat tertutup. Coba. Jadi nggak ada rasa malu akhirnya, karena nggak ketahuan. Tidak ada YouTube yang mengambil, nggak ada video yang merekam, nggak ada. Waktu anak sahabat Umar dicambuk, berita terdengar sampai ke Madinah. Kalau anak khalifah, lihat keadilan Islam. Anak khalifah dihukum oleh gubernur, tapi gubernurnya nggak bener waktu itu. Karena bukan nggak bener, nggak tega. Wong ini anak khalifah. Maka kata Umar, kalau kamu Amr bin As tidak bisa menghukum anakku, kenapa Umar bin Khattab memerintahkan Amr bin As yang menghukum? Karena minumnya di mana? Di Mesir. Mabuknya di mana? Di Mesir. Bayangkan tuh Pak. Tapi gubernurnya nggak mau hukum, bawa antarkan ke Madinah. Sampai di Madinah, kalau orang biasa minum minuman khamr maka dihukum cambuk. Ya, tapi karena ini anak khalifah, berarti dicambuknya 2 kali lipat. Kenapa 2 kali lipat? Karena kamu anak khalifah yang membuat aturan, yang menjalankan hukum. Kok anaknya sendiri melanggar, hukumannya 2 kali? Makanya Umar bin Khattab itu adil. Saking adilnya, lawan pun segan. Saking jujurnya menjalankan perintah Allah, setan pun mikir-mikir mau ketemu. Hebatnya Umar Pak, setan mikir-mikir Pak. Kalau kita ini kan dalam pengajiannya setan masih datang kan ke kita kan. Kan begitu Pak. Wallahi ya Umar, ma salakta salikan fajjan illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjik. Rahul Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah ya Umar, kamu tidak melewati satu jalan, satu gang, kemudian ada setan di sana, melainkan setan akan memilih jalan lain supaya tidak ketemu dengan kamu. Itu setan Pak. Ya, boro-boro mau ngeprank. Susah juga nih dibuka nih. Masya Allah ya, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bismillah. Taib, kita masuk ke hadis. Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada yang ketinggal tentang Umar ya, wafat beliau. Beliau wafat dibunuh oleh seorang Majusi, namanya Abu Lu'lu'ah. Orang Majusi, orang Persia. Abu Lu'lu'ah itu pun tidak secara gentleman, karena dibunuh ketika sahabat Umar sedang menjadi imam sholat subuh. Waktu khusyuk-khusyuknya berdiri sholat subuh, Abu Lu'lu'ah sudah menyelinap karena pura-pura masuk Islam. Pura-pura masuk Islam, padahal dia bukan orang muslim, orang kafir. Belati bermata 2 sudah dilumuri racun yang paling mematikan, sehingga subuh waktu itu tidak terduga-duga Abu Lu'lu'ah yang berdiri di shaf sholat subuh, ya ternyata berpura-pura ikut sholat, tapi kemudian menikam Umar bin Khattab radhiyallahu an 6 kali tikaman. 6, banyakkan 6 kali. Dan fisik sahabat Umar ini kuat Pak, 6 kali ditikam pun masih hidup 3 hari 3 malam. Kita kadang ditikam sekali langsung kejet-kejet hari itu. Iya, ini fisiknya berarti kuat Pak. Saya lihat di YouTube ya, tayangan langsung polisi-polisi di Bali menembak pegulat MMA di Indonesia itu Pak, ya, ditembak berkali-kali nggak jatuh-jatuh. Saya berpikir, beginilah petarung itu ya, karena petarung itu sudah terbiasa menahan sakit. Kalau kita kan kena pisau tangan, cerita 2 hari 2 malam Pak.
Ya, karena nggak pernah luka. Tapi kalau petarung itu ditembak pun tidak jatuh-jatuh. Itu yang ada di Bali. Akhirnya tapi mati juga ya. Akhirnya mati juga. Maka Umar bin Khattab juga kan petarung hebat, Pak. Fisiknya kuat. Jadi tikam itu pun 3 hari 3 malam masih bisa hidup. Ya. Tapi kemudian para sahabat tahu bahwa kemungkinan ajal sudah dekat, karena setiap kali air susu yang diminumkan ke Umar bin Khattab itu selalu keluar terbuang dari luka-lukanya. Jadi susu masuk keluar dari perutnya, makanan masuk keluar dari perutnya. Itu menunjukkan bahwa ini sudah tidak bisa lagi badan ini menerima makanan dan asupan. Radhiyallahu anhu. Dan itu merupakan cita-cita beliau, ya. Cuma Umar bin Khattab paling takut satu. Kata Umar bin Khattab waktu sebelum meninggal, setelah kejadian di Tikam, Umar sebagai khalifah pemimpin waktu itu bertanya kepada para sahabat, coba cek, cari tahu, yang menikam membunuh saya ini muslimkah atau orang kafir? Setelah dicek ketahuan bal kafir ya Amirul Mukminin, orang kafir wahai Amirul Mukminin. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena kalau yang menikam adalah rakyatnya sendiri orang muslim, berarti dalam kepemimpinan sahabat Umar ada rakyat yang terzalimi, tersakiti. Luar biasa ya. Pemimpin itu begitu, Pak. Kalau ada kok rakyatnya sendiri yang melawan pemimpinnya, pasti ada pemimpin yang zolim kepada rakyatnya. Itu logikanya Umar bin Khattab, Pak. Tapi kalau yang membunuh saya adalah orang kafir, apalagi dari negeri yang bukan kekuasaannya, berarti Umar bin Khattab dianggap sebagai ancaman yang paling menakutkan bagi mereka. Luar biasa. Itu cara pandangnya Umar. Kalau saya ini disakiti, diracun oleh rakyat sendiri, berarti saya ini tidak benar dalam kepemimpinannya. Tuh begitu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang mengkhianati saya, kok anak saya sendiri, berarti ada hak anak yang tidak saya tunaikan. Kalau ada yang mengkhianati saya, kok istri saya sendiri, pasti ada hal zalim yang saya sudah lakukan kepada istri saya. Begitu cara logika berpikirnya, Pak. Ya, itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kita balik. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kami sedang duduk-duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kebiasaan bagi mereka para sahabat, Pak. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu biasa bercengkerama, duduk-duduk bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi duduknya Nabi bukan sembarang duduk. Duduk-duduknya Rasulullah dengan para sahabat itu bukan ngalor ngidul, bukan. Setiap kali duduk pembicaraan mereka selalu hal manfaat. Karena Allah mensifati Rasulullah itu walladzina hum wa 'anil lagwi mu'ridun. Rasulullah itu punya akhlak. Akhlaknya Nabi Allah sebutkan di surat Al-Mu'minun, yaitu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang surga Firdaus, penghuni surga Firdaus adalah mereka orang yang selalu berpaling dari hal-hal yang tidak manfaat. Jadi kalau duduk ngobrol-ngobrol, jangan dikira ngobrolnya kayak kita ngobrol ngalor ngidul. Bapak-bapak kalau duduk ngobrolin apa? Ya, macam-macam kan yang diobrolin kan. Kadang habis tema, orang yang lewat itulah yang kita obrolin. Berhubung tema kita sudah selesai, bapak-bapak, tidak ada lagi pembicaraan. Sekarang kita ngobrolin apa yang lewat di depan kita. Ini orang kurang kerjaan. Ya, maka para sahabat itu kalau sudah duduk, mereka berkata, hayya bina nu'minu sa'atan. Ayo kesini saudaraku, kita duduk beriman biarpun barang sebentar. Kita duduk nambah iman biarpun cuma sebentar. Begitulah para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari-hari lakukan, ya, duduk-duduk untuk hal-hal yang manfaat.
Biasa Nabi duduk itu bagaimana? Nabi biasa duduk halaqah. Rasulullah tuh kalau duduk halaqah, ndak begini. Lalu begini ini mau bagi berkat ini namanya, Pak. Ya, nempel semua ke tembok itu. Allahumma sholli wa sallim alaihi, baru bubar nanti dapat berkat. Kan gitu ya. Tapi kalau Rasulullah itu halaqah, berputar. Tapi Nabi larang duduk di tengah-tengah. Nabi tidak boleh kan duduk di tengah-tengah. Oleh ini kan bukan halaqah ini kan itu. Jadi misalkan ada halaqah, kenapa disebut halaqah? Halaqah artinya lingkaran. Halaqah itu artinya lingkaran. Maka kalau tidak melingkar berarti tidak disebut halaqah. Tapi Rasul melarang duduk di tengah-tengah lingkaran. Ya, biarkan lingkarannya kosong, tapi Rasulullah duduk. Nah, inilah yang akan diceritakan oleh Umar bin Khattab. Bagaimana Rasul ketika duduk-duduk bareng dengan para sahabat. Nanti Umar bin Khattab di sini nyebutkan fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Saking rapat dekatnya kita duduk, itu Rasul itu biasanya nempelkan apa ini namanya nih? Dengkul dengan dengkul kawannya. Begini nih. Nah, nempelkan dengkul dengan dengkul. Ya, karena berhalaqah. Rasulullah SAW melakukan itu. Kalau tidak berhalaqah, bersof seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat Jumat. Kalau sholat Idul Fitri pakai halaqah justru bingung gitu, Pak. Kan gitu. Karena kita mau sholat Idul Fitri, khutbah Jumat dilakukan dengan cara halaqah. Semuanya muter semua. Nah, ini cara aneh kan gitu kan. Tapi dilakukan dengan cara bersof kalau tidak berhalaqah. Begitu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Lanjut lagi, dzata yaumin. Pada hari itu, idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadis siyab. Tiba-tiba tala'a alaina, muncul di hadapan kami rajulun, seorang laki-laki, shadidu bayadis siyab, yang pakaiannya putih bersih. Shadid bayadis siyab, pakaiannya putih bersih. Ya, dari sini juga kita belajar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling suka pakaian berwarna putih. Dan pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling suka Nabi mengenakan komis. Rasulullah itu paling suka pakai komis, dan pakaian Nabi itu biasa berwarna putih. Rasulullah paling suka itu warna putih, karena putih itu ya menggambarkan kebersihan. Ya, sesuatu yang kalau kotor akan langsung terlihat. Coba kalau bajunya hitam, ya kayak punya Pak ini ya, Asyiri ini kan gitu ya, itu nggak ketahuan tuh Pak kalau kotor. Tapi itu bersih. Kotorannya lagi nyumput. Ya, tapi kalau yang putih, daki saja langsung terlihat. Tapi Rasul tidak memakai pakaian yang berwarna merah total semua. Ya, Nabi tidak pakai pakaian yang warnanya merah total semua, kecuali ada merah yang ada warna-warninya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau merah semua Nabi nggak pakai. Jadi Nabi itu biasa pakai warnanya putih, tapi Nabi tidak pakai warna yang merah semua, tidak pakai. Itu ya. Saya tidak tahu, wallahu a'lam, tapi saya waktu mengobati istri saya dulu kena kanker, ya. Saya berobat dengan dokter, tapi alumni India. Jadi di India itu ada ilmu kedokteran yang mempelajari warna. Saya tidak tahu ilmu apa, saya lupa itu gelarnya banyak banget soalnya dokter ini, ya. Terus saya bawa istri saya terapi dengan beliau tuh di Jakarta. Antri tuh Pak, banyak orang antri. Sampai kemudian beliau bilang begini, Pak, usahakan istri Bapak ini ketika terapi kemo atau menjalani pengobatan jauhi warna-warna merah. Saya pikir ini tatoyur atau apa, jangan-jangan tatoyur kan gitu, syirik ini nanti kan. Enggak, ini kita kaji. Saya sekolah ini sampai ke India tentang ini katanya. Jadi
ada penelitian di dunia medis katanya, wallahualam, tapi ini ilmunya dia ya, saya nggak tahu ya ilmu itu kan ya, bahwa penyakit kanker itu akan lebih cepat metastasi, menyebar kemana-mana kalau bertemu dengan warna merah. Saya pikir ya mungkin masuk di akal, toh saya juga nggak tahu ilmu itu. Kalau saya tanya hadisnya juga nggak ada hadisnya kan begitu Pak. Ya sudah berarti ya. Nah coba tolong hindarkan dulu pakaian-pakaian yang berwarna merah atau yang berwarna-warna merah, karena ini akan memicu kanker itu semakin cepat menyebar. Yang kedua, perasaan jati. Hati itu semakin sedih, semakin terbebani, maka sel kanker itu akan semakin cepat menyebar. Tapi kalau perasaan kita itu bahagia, positive thinking, selalu ceria, maka sel kanker itu akan lambat menyebar. Kata beliau begitu. Oh ya. Maka saya waktu itu terus ngetek, apa ini ya hikmah? Kenapa Rasulullah memakruhkan kita umat muslim laki-laki memakai pakaian berwarna merah? Nanti coba dibuka di Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Itu ada bab di sana tentang pakaian, juga larangan pakai baju warna merah. Nggak apa-apa ya Mas ya, ya Pak ya, itu mohon maaf nggak apa-apa. Ya besok lagi kalau mau pakai merah ditutup pakai yang putih, kan jadi merah putih Indonesia banget. Ditutup gitu ya, ditutup. Artinya cari yang warna yang lain. Kecuali misalkan ini merah ada warna-warna yang lain dicampur, nggak masalah. Rasulullah juga pernah pakai warna merah. Nanti di Riyadhus Shalihin Imam Nawawi nanti dibawakan Rasulullah memakai baju merah, tapi merahnya tidak merah murni, merah dicampur hijau, dicampur yang lain. Dan kata sahabat, kami tidak pernah melihat Rasulullah lebih tampan dari ketika beliau memakai pakaian seperti itu. Jadi tampan betul Rasulullah ketika pakai pakaian ada merahnya, kayak Bapak ini tampannya Pak, gitu ya gitu. Tapi kalau dicampur lagi warna sama yang lain tidak apa-apa ya gitu. Jadi besok-besok pun kita kalau mau milih jangan yang warna itu ya. Saya aja kadang tutup Pak, saya juga punya warna merah, tapi itu bukan saya yang beli gitu. Kita sokongan ya, kita ndak tahu. Yuk kita mau ada acara ke pantai, waktu ke pantai kita bikin seragam. Oh ya bikin seragam, tahu seragamnya warnanya merah. Akhirnya saya pakai, tapi pakai untuk kaos dalam akhirnya kan gitu ya, karena takutnya nanti ada jamaah yang pernah baca hadis tentang larangan pakai baju merah, ustadznya diprotes. Ustadz ini katanya paham agama tapi pakai baju warna, tapi kalau bapak insya Allah nggak ada yang protes. Itu masalahnya ya, karena kita ini kadang suka diprotes kan, pakai baju merah untuk laki-laki hukumnya makruh kalau merah kan gitu ya. Nanti sayanya tinggal gini aja saya tuh. Ya, ini baju dapat dari acara, bukan dari beli sendiri. Tapi kita lanjut lagi. Jadi pakaian Nabi itu paling suka warna putih. Maka ketika Jumat pakai warna putih. Ya, bahkan Rasulullah suka dikafani dengan warna putih. Ya, karena apa? Fa inna khairasyabikum al-bayyad, karena sebaik-baik pakaian untuk kalian yang berwarna putih. Silakan warna putih. Sebenarnya kain kafan itu tidak harus berwarna putih, tapi Rasulullah paling suka kain kafannya berwarna putih. Jadi kalau ada kain kafan nanti warna hitam, sah enggak Ustaz? Sah, karena yang mati nggak akan bangun lagi. Kan gitu. Tapi Rasulullah paling suka kain kafan berwarna putih. Warnanya putih karena putih itu bersih. Ya, putih itu bersih. Mau Jumatan pakai warna putih, mau Idul Fitri pakai warna putih, mau Idul Adha pakai warna putih. Ya, wallahu taala alam bisawab. Syadidu sawadi sya'ri, sudah pakaiannya putih bersih,
Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya hitam legam. Wah, sempurna banget Pak, untuk menunjukkan orang ini bersih. Sudah pakaiannya putih, rambutnya hitam legam. Ini menunjukkan bahwa dia orang yang sangat menjaga penampilan. Ya, jaga penampilan. La yura alaihi asaru safari, tidak ada terlihat dari dirinya laki-laki ini sedikit pun bekas-bekas safar. Artinya dia orang dekat, bukan orang jauh. Kalau orang jauh safar lewat padang pasir, setidaknya rambutnya terkena pasir, mukanya terkena debu, pakaian putihnya pun kelihatan kotor. Itu setidaknya begitu. Tapi orang ini rambutnya bersih, mengkilat hitam, pakaiannya putih. Ya, karena memang kita punya rambut harus kita jaga. Ya, maka minyakilah rambut kita. Macam-macam silakan pakai minyak. Kalau dulu minyaknya pakai bukan jelantah. Dulu zaman Rasul nih pakainya apa? Zaitun. Nama Nabi pakainya zaitun. Nah, zaitun itu untuk minum, bukan jelantah. Masa Rasulullah minyak pakai jelantah ya? Oh, pakai zaitun. Zaitun itu syajarah mubarakah, pohon yang diberkati. Maka mau menyai rambut pakai zaitun. Zaitun terbukti bagus, diminum ya bagus, untuk minyak rambut ya bagus gitu ya. Nah, kalau bapak-bapak silakanlah pakai minyak sendiri-sendirilah gitu ya. Gitu. Yang pakai jelantah jangan ngaku-ngaku. Tapi itu bagian dari menjaga, memuliakan rambut. Nah, Rasul katakan man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa yang punya rambut hendaknya dia muliakan. Rambut itu macam-macam. Mau rambut kepala kah, rambut jenggot kah, dijaga. Maka jenggot pun diatur Pak, diatur, dirapikan, disisir, diminyaki. Begitu Pak ya. Diminyaki, dirapi, seperti kita mengurus rambut kita. Gitu ya. Bahkan kalau terlalu panjang jenggot itu dan terlalu gembel, terlalu banyak, Rasulullah memberikan rukhsah, keringanan, boleh dipotong. Kan begitu kan? Berapa panjang jenggot yang Nabi berikan keringanan boleh dipotong? Kalau sudah lebih dari segenggam, maka Bapak pegang genggaman, kelebihannya yang ada di bawah ini boleh dipotong. Gitu. Jadi tidak dikatakan, jenggotnya sampai panjang. Nah, boleh, ada rukhsah. Ada rukhsah, enggak harus sampai sepanjang-panjang sampai ke perut. Enggak harus sepanjang-panjang itu, karena Islam memberikan rukhsah. Makanya Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meriwayatkan jenggot ini. Kata Abdullah bin Umar, rakhasa Rasulullah itu memberikan rukhsah untuk kami para sahabat, boleh potong jenggot kalau sudah lebih dari satu genggaman begini. Jadi ya paling panjang jenggot sebegini, ya, nggak terlalu sampai ke bawah-bawah gitu. Baik, kita balik lagi. Kalau mau yang panjang di sini tidak apa-apa, tapi diurus supaya rapih kelihatannya, gitu ya. Baik. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Anehnya tidak ada satupun di antara kita yang kenal laki-laki ini. Ini yang aneh. Sudah dia pakaiannya bersih, rambutnya rapi, menunjukkan dia bukan orang luar kota Madinah. Karena kalau luar kota Madinah tentu ada bekas debu di pakaiannya, ada kena ketumbe di rambutnya. Tapi ini rapi, menunjukkan rumahnya berdekatan dengan Madinah. Tapi kenapa di antara kita tidak ada yang kenal? Hatta jalasa ilan Nabi, hingga laki-laki ini duduk di dekat Nabi. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, ya, maka dia kemudian mendempatkan, ya, mendekatkan rukbataihi ila rukbataihi, dengkul dengan dengkul. So akrab banget ini. Sahabat saja tidak semuanya begitu. Tiba-tiba dekat dengan Nabi, dengkulnya terus didempetkan. Pak, Bapak kalau sudah berani dempetkan dengkul, tandanya kan kawan akrab kan? Kalau nggak akrab masa berani dempet-dempet Pak? Kan begitu kan? Kita nih kenapa Bapak berani deket-deketan begini? Karena kawan
Akrab. Kalau nggak kenal nggak mungkin kita dempet-dempetan. So akrab katanya kan itu ya. Kan itu. Ini menunjukkan bahwa ini orang sudah kenal baik dengan Rasulullah. Apalagi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Makin penasaran sahabat karena laki-laki ini berani meletakkan tangannya di paha Rasul. Tandanya orang kalau sudah akrab. Contohnya gimana coba? Antum gimana? Nah, tuh. Kalau sudah begini nih tandanya apa? Akrab. Kalau di majelis taklim, kalau di bus hati-hati. Ya, ini gerayang-gerayang gitu kalau di bus gitu ya. Tapi kalau di majelis taklim biasa, udah akrab. Makanya ada orang kalau sudah bercanda, dikit-dikit mukul paha. Masa sih Pak gitu Pak? Ya, karena sudah sangat akrab. Laki-laki ini lakukan itu. Para sahabat melihat, satu, ada pelajaran apa? Inilah Rasulullah. Beginilah adab bergaulnya Rasulullah. Nabi itu tidak pilih-pilih kawan. Dan Rasulullah SAW tidak terlalu jaim menjaga image-nya. Oh, saya pemimpin, masa duduk bareng-bareng sama rakyat begini? Ya turun dong derajat saya. Tidak, Rasulullah tidak lakukan itu. Para sahabat katakan, Rasulullah itu kalau duduk di tengah orang-orang miskin, yang miskin tidak bersedih karena kemiskinannya. Jadi Rasulullah itu kalau duduk bersama orang miskin, seolah-olah Rasul adalah orang yang miskin bersama seperti mereka. Kalaupun duduk dengan orang-orang kaya, yang kaya pun tidak angkuh dengan kekayaannya. Jadi Rasul itu orang yang bisa mendudukkan dan menempatkan di mana posisi beliau. Dan itu langka Pak, jarang. Kalau Nabi bersama anak-anak, anak-anak itu senang. Bahkan pernah Nabi disuruh oleh anak-anak. Bayangkan Pak, Rasulullah disuruh sama anak-anak. Ya Rasulullah, tolong ambilkan ini, tolong ambilkan. Coba Nabi disuruh begitu. Kalau pada kita kualat banget Pak begitu Pak ya. Tapi Nabi lakukan. Karena Rasulullah SAW la ala khuluqin azim. Betul-betul berada pada akhlak yang sangat terpuji. Karena Rasulullah yusallimu ala saghir. Rasulullah SAW kalau melewati anak kecil, Nabi yang dulu memulai mengucapkan salam ke yang muda, bukan anak kecil, yang muda. Ada anak-anak muda, Nabi lewat, Nabi yang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Coba. Kalau kita masa yang tua nyalami, yang muda lah nyalami. Yuk anak muda sini, salam dengan anak tua. Hai anak tua, assalamualaikum. Kita ini kadang ya Allah ya jauh betul. Jadi tidak harus yang tua selalu menunggu dari yang muda. Kalau memang yang tua bisa lakukan awal pertama, apa salahnya? Toh kita bagian dari mengajarkan adab akhlak kepada anak-anak muda. Ya. Waqal, tiba-tiba laki-laki ini kemudian berkata, ucapan ini yang membuat para sahabat makin marah. Tadi kebingungan, sekarang jadi agak marah. Apa? Ya Muhammad. Ini sombong banget Pak. Sahabat satu pun tidak ada yang berani nyebut Rasulullah dengan nama Muhammad. Bayangkan Pak, ada Bapak Gubernur, siapa gubernur kita? Pak Arinal. Tiba-tiba di depan para SKPD kepala dinas bilang, Nal, Arinal. Apa enggak dikeprok kita Pak? Biarpun kita kawannya, biarpun kita sahabatnya, biarpun kita kawan sepermainannya, tapi letakkanlah pada tempatnya. Pasti Pak Arinal juga emosi, marah Pak kalau begitu, tersinggung. Lah ini para sahabat ada duduk, tiba-tiba laki-laki yang so akrab tadi sudah duduk dekat, tiba-tiba manggil apa? Muhammad, Mat Muhammad. Coba bayangkan Pak, Mat Muhammad. Allah sendiri tidak pernah memanggil Rasulnya dengan Muhammad. Tidak ada. Allah memanggil, menyeru Ibrahim, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya gitu, ya Daud. Disebut semua nabi, tapi tidak pernah Allah mengatakan ya Muhammad, tidak pernah. Ya, ini menunjukkan bahwa Rasulullah ini makhluk atau rasul yang sangat mulia, sangat agung. Tapi diserulah ya Nabi, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul, dipanggil wahai Nabi, wahai Rasul Allah, dipanggil begitu, gelar jabatannya. Tiba-tiba laki-laki ini panggil apa? Ya Muhammad.
Kita tidak boleh Pak, tidak boleh kita. Ya, bahkan para ulama menghukumi dosa. Dosa kita memanggil Rasulullah seperti kita memanggil nama orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la taj'alu du'aakum, gimana ayatnya itu? Aduh, saya kalau lupa ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau memanggil Nabi sebagaimana kalian memanggil antara sesama kalian. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi Nabi itu panggil ya Rasulullah, ya Nabi nah, nggak boleh dipanggil Muhammad. Nggak boleh dipanggil. Bahkan kalaupun kita mau mengatakan Muhammad, kita dahului kata Muhammad itu dengan Nabi atau Rasulul, boleh. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan Muhammad waktu itu. Muhammad kemudian naik ke Gua Hira. Muhammad kemudian mendapatkan Muhammad. Siapa Muhammad itu? Bapakmu. Nggak boleh. Bapak kita saja kita nggak boleh panggil begitu, Pak. Betul tidak, Pak? Nggak boleh. Bapak kita saja kita harus panggil dengan adab, dengan akhlak. Ayahanda, bapakku, ya, begitu, harus begitu. Apalagi Rasulullah. Jasa Rasulullah untuk kita lebih besar daripada jasa orang tua kita terhadap kita. Bapak kita, emak kita berjasa untuk kita. Apa jasanya? Perantara sebab hidup kita di dunia. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih berjasa daripada kedua orang tua kita. Apa jasanya? Penyelamat kita dunia dan akhirat kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tak sempurna iman salah seorang kalian, hatta akuna ahabba ilaih, hingga aku lebih kalian cintai, min walidihi, daripada bapakmu sendiri, wa waladihi, atau anakmu sendiri, ya, dan daripada dirimu sendiri, wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad. Para sahabat marah tuh mendengarkan kata-kata ya Muhammad. Tak boleh. Tak boleh. Anak harusnya dipanggil ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Bahkan para sahabat, ada seorang sahabat yang tidak pernah menatap wajah Rasulullah. Contohnya Amr bin As. Amr bin As itu setelah masuk Islam tidak pernah berani menatap wajah Nabi. Saking hormatnya kepada Rasulullah, nunduk dia. Kalau Rasulullah sedang berbicara, nunduk. Bukan tidur, bukan, nunduk. Kalau kita ya, Ustadz lagi ngomong juga nunduk. Tahu-tahu turu ya. Saking sampai seperti itunya, Pak. Ya, enggak berani menatap karena begitu agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak bisa bayangkan tuh seandainya kita hidup di zaman itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, itu para sahabat sampai memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahu padaku apa itu Islam. Pertanyaannya gampang, kata para sahabat ya, batinnya. Wah, ini udah mantep-mantep penampilannya, mantep-mantep pakaiannya, mantep-mantep penampilannya. Ternyata pertanyaannya sepele. Padahal di sini para ulama katakan ada hikmah. Apa hikmah? Orang yang bertanya belum tentu dia tidak tahu jawabannya. Karena bisa jadi orang yang bertanya sudah tahu jawabannya, tapi dia bertanya untuk memberitahu orang lain yang belum tahu pertanyaan itu apa. Begitu, Pak. Makanya kalau ada Pak Haji Arifin nanya di majelis ini, itu pura-pura aja, Pak. Itu sebenarnya Pak Arifin itu emang nggak tahu. Nah, biasanya orang bertanya itu sebenarnya tahu. Tapi kenapa dia tanya? Saya tanya itu Ustadz supaya yang lain sadar. Kayak kemarin saya di Bataranila. Ada pertanyaan bikin orang bertengkar akhirnya. Tanya apa Pak? Pak Ustadz, saya tanya apa? Apa hukumnya orang yang kalau zikir suka ngobrol?
Padahal yang suka ngobrol itu Pak RT-nya, marah Pak RT-nya. Setelah pengajian selesai Pak RT-nya marah, ngamuk-ngamuk Pak. Ya, gitu ya. Ini orang nggak bisa bercanda sedikit. Ya kan kalau ngobrol sekedarnya, bukan ngobrol tiap waktu zikiran. Kayak orang ini nggak ada perlunya. Masa saya RT ditanya oleh warga, Pak RT, tadi katanya ada masalah. Saya bilang, masa begitu? Ya saya jawablah Pak Ustadz. Betul nggak Pak Ustadz? Betul Pak RT. Maka saya tanya, Pak RT setiap zikir ngobrol enggak? Ya enggak lah. Oh berarti memang enggak ngobrol. Iya. Tapi kadang pertanyaan, beliau sebenarnya tahu jawabannya. Apa hukumnya orang zikir ngobrol? Ya salah, karena zikir bukan waktu untuk ngobrol. Tapi toh memang dalam zikir boleh kita bicara. Karena zikir bukan sholat. Sholat itu tahrimuha takbir. Pengharamannya kalau sudah takbir, maka tidak boleh ada omongan apapun. Ya, tahliluha taslim. Penghalalannya kalau sudah mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Maka setelah mengucapkan salam sudah halal. Dia sudah tidak sholat. Maka kalau sudah tidak sholat, sudah salam, jangankan ngobrol, ngangkat HP yang berdering pun boleh. Tapi kan tergantung adab dan tidak beradab. Bapak dalam soft, yang lain astagfirullah. Halo, ya, tadi saya bersitu. Ini orang, oh wajar. Baru beli HP. Nah, orang kalau balik HP itu suara HP-nya dikencengin, tone-nya yang paling paling kenceng, paling keras. Ya, jadi ada adab. Makanya Rasulullah SAW itu kalau zikir, dari saya Pak ya, Rasulullah itu kalau berzikir, Nabi SAW berzikir mengucapkan istighfar 3 kali. Setelah itu la ilaha illallah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nabi langsung katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nabi sambil balik badan. Ketika Rasulullah balik badan waktu jadi imam menghadap makmum, itu makmum tidak boleh pergi. Ini adab namanya Pak. Makanya ketika balik badan, imam itu bukan sembarang balik. Imam itu artinya sedang memberikan, ayo kesempatan kita zikir. Kalau imam balik badan lagi ke kiblat, itu izin diberikan, silakan. Yang mau pergi dari zikir silakan, monggo. Yang mau ngobrol silakan, monggo. Yang mau sholat sunnah silakan, monggo. Jadi itu hikmahnya. Kenapa Rasul membalikkan badan ketika berzikir? Nah, bahkan kadang imam pun tidak melakukan ini. Padahal di sini ada ketetapan, ada adab. Makmum, kalau imam sudah berbalik ke melihat makmum, berarti makmum tetap stand di situ. Kalau mau izin, angkat tangan izin. Oh berarti ada sesuatu hajat. Kalau imam sudah berbalik, makanya imam jangan lama-lama ngeliat makmum. Nanti imam lama betul. Mbok yo balik to mam ora balik-balik balik. Kalau sudah balik itu tandanya makmumnya boleh. Nah, selesai. Subhanakallah. Belum selesai Pak hadisnya ya. Kapan? Baru pembukaan, belum masuk hadis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.